Bu Meli, Iya, iya Romo. di sini masih mau bertahan sedikit nggak? Kita kasih 5 menit. Ada di Iya, sini nggak apa-apa. mantan majelis yang dari Papua. Kita bisa beri 1-2 menit untuk dia. Iya Romo, silakan. Bu Mili, tahan ya, tahan. Ini anggap saja ini latihan ketaban. Bunga Bakung, ibu atau bapak ini? Minta maaf. Bunga Bakung, Ya, salve Romo, salve salve. semuanya. Saya diinfokan bahwa Bu mantan majelis ya, salve. Tuhan memberkati. Iya, benar. Bisa cerita Dan sedikit saya kenapa jadi, jatuh cinta dan sampai kepada Katolik? 5 menit ya, Bu ya. oke, iya. Awalnya saya menikah secara Katolik, kemudian biasanya dari pastor itu pada saat terakhir kita pembinaan itu kan dikatakan bahwa kalau mau kembali silakan, tetapi anak-anak wajib, kalau punya anak wajib dididik secara Katolik. Jadi Iya Bu, itu setelah menikah saya ibu-ibu kembali. itu Bu Bunga Bang, saya potong sedikit karena itu aturan dari Gereja Katolik tertera dalam Katekismus 1125 mengatakan bahwa dispensasi menikah campur itu, tapi harus pihak yang bukan Katolik harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, semua anak harus dibaptis Katolik. Karena itu Romo atau pastor ngomong itu kepada ibu. Oke, silakan Bu. Iya, jadi saya menepati janji setelah punya anak, tiga-tiganya saya serahkan kepada suami saya. Jadi mereka semua Katolik, sedangkan saya sendiri gereja sendiri di GKI. Begitu. Jadi setiap kali malam kudus, Paskah, kami masing-masing selama 17 tahun. 17 tahun. Sweet 17. Iya. Oke, ayo, lanjut Bu. Ganggu sedikit. Oke. Iya, jadi saya seorang majelis, kemudian bendahara juga, jemaat. Berarti yang pegang ini ya Bu ya. Yang pegang ini yang dulu ya, mengelola. ternyata ya Ibu ini ya. Iya, mengelola uang jemaat. Jadi apa namanya, setiap bulannya nanti dibuatkan laporan dan dibagi dalam persen-persen untuk kita storkan begitu. Pendeta. Oke, Ibu Majelis. Bu, bisa tanya nggak? Karena bendahara, jadi uang yang diterima tuh dari mana? Dari persepuluhan, dari janji iman, dari buah sulung, atau dari mana saja? Bisa nggak informasi kecil? Atau kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Ya, saya ini seturut dengan apa yang saya jalankan ya selama saya jadi di GKI saja. Saya tidak tahu gereja lain, tetapi di gereja saya juga awalnya itu di gereja induk, kemudian karena saya kurang tahu, waktu itu saya bukan majelis di gereja itu, ada namanya gereja A. Kemudian ada yang saya dengar ada perselisihan di antara mereka, kemudian pecahlah, kemudian berdirilah gereja B. Karena gereja B ini iya, karena gereja B ini dekat dengan rumah saya, jadi saya tinggalkan A, masuk di B. Iya. Perpecahan dari gereja. Ya. Karena perpecahan gitu ya, yang saya dengar sih itu ya mungkin selisih paham, beda pendapat atau bagaimana, akhirnya pecahlah dan berdirilah gereja B. Gereja B ini dekat dengan rumah saya, makanya saya ke gereja B. Dan di gereja B itulah mulai berdirinya. Jadi saya dipilih jadi majelis dan bendahara, begitu. Kemudian
saya setiap kali gereja pulang itu ada beberapa hal yang saya selalu tanyakan di suami. Yang pertama itu yaitu tentu saja pasti semua Protestan arahnya itu patung pertama, sama seperti saya. Saya paling tidak setuju, dan itu sering menjadi perdebatan di antara kami suami istri. Jadi saya selalu mengatakan bahwa sama suami saya, ngapain sih kalian itu nyembah-nyembah patung? Sedangkan di Alkitab, di Keluaran itu sudah dikatakan jelas bahwa jangan menyembah patung yang menyerupai. Saya bilang garis bawahi, menyerupai apapun. Begitu. Jadi itu yang saya paling anti. Ya mungkin semua sih. Saya rasa orang Protestan juga demikian, paling anti sekali dengan hal tersebut. Kedua, Ibu Majelis, kita langsung masuk di sini supaya kita ingat bahwa yang kita buat itu adalah kenangan liturgis tentang mereka. Ini penting sekali. Bantu dulu Ibrani 17 ayat 7. Mengenang mereka yang pernah menyerahkan hidup, yang pernah memberikan contoh dari imannya. Tidak dilarang. Ini kita ambil contoh nih, Ibrani 13 ayat 7. Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Kalau kita taruh di sana, Ibu, kalau kita taruh sana, kita mengenang bagaimana perjuangan iman mereka. Bukan untuk menyembah. Ini pelan-pelan karena langsung pertanyaan pertama banyak sekali harus dibongkar di sini dan dijelaskan, tapi pelan-pelan. Oh, ternyata mau mengikuti iman mereka. Taruh di sana bukan untuk disembah, tetapi model perjalanan iman. Itu yang pertama. Saya belum masuk ke mentalitas liturgis, tapi saya mau masuk. Oh, ternyata kita diperbolehkan dalam kitab suci untuk mengingat mereka. Dengan cara seperti apa? Contohnya, Bunga Bakung, engkau punya foto nenekmu atau tidak? Kakek, gitu. Iya, Contoh ada. kecil. Contoh kecil. Anakmu punya fotomu. Dia pergi ke Jawa, contohnya. Dia tidak bisa lihat engkau tatap muka. Jaringan rusak. Dia simpan fotonya ibu di dompet. Ketika dia ambil fotonya, dia cium, itu dia menyembah ibu, menyembah fotonya, atau dia mengingat ibunya? Bu, Mengingat ibunya. ya. Dan dia cium fotonya, bisa mengerti? Apakah dia menyembah berhala atas foto itu? Tidak. Persoalan di sini Protestantisme ambigu dan keliru dan tidak memahami ada cacat logika antara foto ibu dengan ibu itu sendiri. Fotonya yang ibu punya yang ada di tangannya anaknya ibu yang ada di Jakarta, fotonya sama dengan ibunya? Sama dengan ibu atau tidak? Sama. Ibu, lihat ini. Yang ada di tangan anakmu yang ada di Jakarta lagi kuliah, fotonya ibu. Fotonya ini sama dengan ibunya atau tidak? Jelas tidak ini. Tidak. Ibu ada di Papua, Tidak, bagaimana tidak. di foto itu adalah ibu. Itu fotonya ibu, fotonya mama, fotonya Mace. Bukan Mace di situ. Iya, benar. Hanya ketika lihat foto, itu yang kita namakan itu adalah gambar foto representatif. Yang merepresentasikan saya punya mama yang ada di Papua. Tapi foto itu bukan saya punya mama. Itu adalah lukisan, ukiran, foto, gambar representatif.
Oke, lanjut Ibu. Langsung tidak saya masuk sedikit supaya ternyata selama ini seperti itu yang dipikirkan. Oke, Ibu selalu bilang ke Bapak begitu, patung. Oke, lanjut. Iya, Romo, saya lanjut ya sedikit. Ya, perdebatan itu tadi pertama saya patung, kemudian yang kedua adalah pada saat jadi setiap kali anak saya baptis itu saya ikut ke gereja Katolik mendampingi. Tetapi kan setiap pater itu beda-beda. Jadi ada pater yang orang tuanya pada saat terakhir pertemuan itu wajib pengakuan dosa. Tetapi ada yang tidak. Nah, waktu anak ketiga saya mau baptis, itu pertemuan terakhir orang tua diharuskan pengakuan dosa. Sedangkan saya tidak mau. Dan saya katakan sama suami saya begini, ngapain kalian mau mengaku dosa sama manusia? Tapi waktu itu majelis dan bendahara ya. Majelis dan bendahara. Iya. Dan saya bilang kalau memang Oke. Saya Bu bilang Mili, memang mau bertahan mengaku sedikit ya Bu Mili ya, karena kesian mereka di Papua ya, jamnya. Sudah jam 12 nih. Iya. Oke. Iya. Lanjut. Saya bilang kalau memang mau mengaku dosa sama Tuhan Yesus, untuk apa kita mengaku dosa sama pastor? Pastor itu manusia dan berdosa. Ngapain mau kalau mengaku dosa ya sama Tuhan lah, kita masuk ke kamar, kita berdoa dan kita mengaku dosa kita. Ngapain mau mengaku dosa sama-sama manusia begitu. Jadi pada saat itu saya tidak ikut pengakuan dosa pada saat anak saya yang terakhir baptis. Begitu. Kemudian saya dari suami tidak ada paksaan dan tidak mewajibkan. Jadi suami pun bila mana ada kegiatan di gereja saya, dia juga ikut ambil berpartisipasi. Contohnya mungkin kerja bakti atau apa, dia juga ikut bantu di gereja saya gitu. Jadi teman-teman sesama majelis itu ingin supaya bagaimana caranya saya bisa menarik suami saya untuk bergabung di GKI. Tadinya begitu, Pater. Ya, tadinya begitu. Tetapi ya saya tidak tahu juga jalan-jalan Tuhan. Yang tadinya niat saya untuk supaya, karena saya punya kerinduan setiap kali entah itu Natal, Malam Kudus, pas. Oke, lanjut Bu. Iya, jadi saya juga lihat keluarga-keluarga mereka datang lengkap, suami, istri, anak. Jadi sementara itu saya sendiri dan anak dan suami saya juga di gereja yang sendiri. Itu membuat hati saya sedih, dan itu saya bawa dalam pergumulan bagaimana caranya supaya Tuhan bisa menyatukan, suatu saat kami bisa pergi gereja di gereja yang satu sama-sama. Tetapi pada saat itu saya tidak berpikiran untuk masuk Katolik, tidak. Tetapi Bunga Bakung, tahan sedikit. Bu Mili, engkau juga berpikir sama-sama seperti Bunga Bakung? Jadi supaya sama-sama ke gereja ya. Saya lihat tadi ada koneksi antara cerita kalian berdua ya. Pergolakan batin. Iya, Romo. Iya. Betul banget, sama itu yang aku rasain juga. Hampir sama ceritanya. Oh ya. Oke, nanti kita lanjut sedikit ya. Karena kesian mereka di Papua ya. Kesian. Teman-teman tolong komen enak sedikit, karena bagi saya kesaksian itu pewartaan yang terbaik bagi saya. Karena kata-kata menarik seseorang, tetapi kesaksian menyeretnya. Dia tidak perlu lagi perkataan tidak, saya pasti karena dia punya kesaksian seperti itu.
Ini yang metodologi yang saya selalu kerjakan ya teman-teman. Oke, lanjut. Iya, Romo. Jadi yang saya tapping di bawah tadi bahwa memang di kami di GKI itu sama sekali tidak ada gambaran tentang Bunda Maria, itu tidak ada, walaupun sesekali ada dibacakan pada saat Natal itu ada, tetapi untuk mengenal pribadi Bunda Maria lebih dekat atau apa itu sama sekali tidak ada. Hanya Tuhan Yesus saja yang gambarkan di dalam gereja. Jadi Bunda Maria itu kami seperti merasa asing begitu kalau kami di GKI ya. Ya, itu seperti yang itu karena teologinya Martin Luther juga. Teologinya Martin Luther itu teologi yang kita namakan yang saya namakan teologi yatim piatu. Teologi tanpa bapa, teologi tanpa ibu. Karena apa? Karena Yesus. Sedangkan Yesus bilang, seperti Bapa mengutus aku. Aku datang karena kehendak Bapa. Bapa ke dalam tanganmu. Lalu kepada ibunya, Ibu, belum saat waktuku. Kepada Yohanes, inilah ibumu. Jadi teologi Protestantisme di sini ada kecacatan, ketimpangan ketika wajah Bapa dan wajah Ibu di dalam sebuah keluarga itu kehilangan. Sedangkan gereja 1 Timotius 3 ayat 15 dikatakan secara jelas, gereja adalah keluarga dari Allah yang hidup. Ibu Majelis, bagaimana keluarga tanpa Bapa, bagaimana keluarga tanpa Mama? Oke, lanjut. Ini hanya untuk refleksi. Oke. Iya, saya lanjut sedikit Romo. Ya, jadi seperti itu gambarannya ya, yang selama saya dari kecil sampai jadi majelis sudah menikah. Kemudian saya itu sakit. Saya pernah sakit yang cukup lama. Kemudian sampai tidak bisa keluar rumah dan tidak bisa menjalani tugas sebagai seorang majelis. Di situ saya mulai bergumul, berdoa dan sebagainya. Dan saya tidak tahu, mungkin ya jalan-jalannya Tuhan, saya rasa yang tadinya saya ingin suami saya untuk bergabung di GKI supaya kami sama-sama, ternyata saya yang setelah saya sakit itu ya, dalam masa-masa sakit itu justru saya yang bilang sama suami saya bahwa Pak, saya mau ikut ke gerejanya Bapak, begitu. Itu awal pertama. Jadi saya pergi pertama kali itu dalam kondisi yang masih sakit. Jadi saya dari situ pengalaman saya mulai menjalani pelan-pelan. Kemudian setiap ada satu kata yang asing di telinga saya, itu saya buka di dalam Google ya, seperti misalnya devosi. Jadi saya kebanyakan otodidak. Saya belajar sendiri Romo. Oke. Ya, jadi misalnya ada sesuatu hal, misalnya apa sih itu devosi, kemudian istilah-istilah di dalam Katolik itu saya baca dan saya lihat semuanya di Google, dan banyak termaksud di TikTok juga saya banyak belajar. Dari situ saya baru mengerti bahwa orang Katolik itu tidak menyembah Bunda Maria, tetapi menghormati. Dari situ saya lebih memperdalam lagi bahwa orang Katolik itu penyembahan
yang disebut latria itu hanya kepada Tritunggal Maha Kudus. Sedangkan kepada Bunda Maria itu disebut hyperdulia, yaitu penghormatan paling tertinggi. Nah, jadi saya belajar dari situ pelan-pelan, dan itu prosesnya lama, Romo. 4 tahun saya belajar, kemudian baru tahun kemarin saya bulan Juni itu menerima sakramen Krisma. Oke. Mungkin begitu, Romo. Begitu. Oke, nanti tetap di sini ya Bu ya, kita pelan-pelan. Bu Roslen, setelah Bu Roslen ini adalah Islam sampai Haja, maaf, setelah itu ke Protestan GKI yang sekarang jadi Katolik. Bu Roslan, kita layani satu pertanyaan dari Bu Mili, langsung nanti kepada kesaksian yang lain. Oke. Bu Roslan bisa dengar saya? Bisa, Romo. Iya, Romo. Oke. Yo. Bu, tahan sedikit ya. Kita jawab dulu pertanyaan Bu Mili karena tadi belum ditanyakan. Jadi salam juga untuk Emi dan Aslin. Maaf kalau tidak disapa, dan Tian juga. Silakan Bu Mili. Ya, Romo. Yo, Oke. Yang mau saya tanyakan, ini Romo tentang karya keselamatan ya. Jadi begini Romo, kan dari latar belakang keluarga saya ya, yang dulu itu sebenarnya bukan Kristen gitu. Jadi dari Konghucu, papa Konghucu, terus mama juga campuran ada dari Muslim gitu kan. Nah, karena waktu itu kita tinggal maksudnya dekat sama kelenteng gitu ya. Pokoknya papa juga di situ lah ya gitu. Kayak kalau di sini namanya pelayanan kayak gitulah. Terus pada suatu saat kakak Mil itu ikut ngintip di sekolah minggu gitu, Romo. Oh. Jadi belum ada yang Kristen waktu itu. Nah, kakaknya Kamil itu yang kedua, dia ngedengar ada sekolah minggu, dia ikutan kayak gitu, ngintip, ngeliat gitu kan. Dan akhirnya dia percaya sama Tuhan Yesus gitu kan. Dia akhirnya ikut sekolah minggu dan sampai sekolah Alkitab kayak gitu ya. Nah, gitu, udah gitu semua adik-adiknya ikut kan, akhirnya percaya juga sama Tuhan Yesus kayak gitu. Yang Mili mau tanyain, karena kemarin kita APP itu pas banget tentang karya keselamatan ya. Kemarin mau sempat tanya di sana, cuman masih ragu gitu Romo. Akhirnya ini juga mau tanya, didorong lagi sama Ambro kan. Udah tanyain aja ke Romo, nanti aja gitu. Akhirnya udah beraniin diri buat tanya saat ini ya. Bukan ada kesempatan kayak gitu. Jadi gini Romo, karya keselamatan itu berlaku nggak sih buat orang-orang di luar Katolik kayak gitu? Soalnya yang Mili pelajari juga, pernah baca juga di Alkitab, kalau satu orang percaya kepadaku, seisi rumah akan diselamatkan. Itu seperti yang tadi Romo bilang ya Romo, pas Mili ke Katolik juga gitu kan. Kira-kira menurut Alkitab dan menurut Katolik gimana? Kalau orang-orang di luar Katolik itu karya keselamatan Tuhan Yesus itu nyata nggak sih? Ada, berlaku nggak gitu Romo? Oke, penting sekali pertanyaan. Oke, teman-teman, kita baca dulu bahwa Tuhan mau semua orang selamat atau tidak. Ini penting sekali. Kalau Calvin bilang hanya yang terpilih, yang sudah didestinasikan, double predestinasi. Ini Luther bilang hanya iman. Tetapi di sini kita akan lihat bagaimana posisi Tuhan terhadap keselamatan. Dan untuk selamat dalam proses ini harus sampai kepada penghakiman. Oke, Mili. Sekarang kita lihat dulu posisi Tuhan terhadap kita semua. Keselamatan itu untuk semua ataukah? Oke. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tuhan mau semua orang selamat atau sebagian saja, Ibu? Bu Mili? Semua. Oke, santai saja. Sekarang 1 Timotius yang sama 4
ayat ke-10. Yesus juru selamat semua manusia atau hanya yang terpilih seperti Calvinis? Oke. 1 Timotius 4 ayat 10, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Bu Mili, juru selamat siapa? Juru selamat semua manusia Semua manusia, terutama mereka yang percaya. Oke, yang percaya tidak ada masalah. Bagaimana mereka yang tidak percaya? Oke? Iya. Ini pertanyaanmu. Penting sekali. Itu sudah dijelaskan ya di dalam Roma. Tapi ingat, jangan sampai di sana. Jangan dulu ke Roma. Sekarang kita kepada penghakiman pribadi. 2 Korintus 5 ayat 10. Kita semua atau hanya yang terpilih yang untuk menghadap takhta pengadilan Allah. Sekarang nanti sebentar kita lihat. Kalau begitu mereka yang tidak punya kitab suci artinya mereka tidak percaya karena melalui firman sampai kepada pewartaan sampai kepada iman. Tetapi mereka tidak pernah dengarkan pewartaan seperti orang tuamu ya, yang dari Konghucu dan semuanya. Itu yang maksudnya ya, Emily. Nah, tapi Romo setelah itu kan mereka keluargaku semua jadi Kristen, Romo. Ya. Protestan. Nanti kita lihat dulu untuk mereka yang tidak kenal. Itu pertanyaanmu. Satunya Kristen, yang sekarang untuk mereka yang tidak kenal dulu, bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Sekarang kita lihat tuh dalam penghakiman, pengadilan pribadi ketika kita mati, waktu kita mati kita kemana? Oke, kita dibuatkan apa kepada kita oleh Tuhan? 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Tahan dulu di situ. Milik, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Lanjut. Apa yang dibuat ketika kita menghadap waktu kita mati? Sekarang, pengadilan umum atau pengadilan pribadi? Kita semua menghadap tahta pengadilan Allah. Sekarang, diadili semua satu kali atau diadili satu-satu? Priska, berisik ya, kenapa ya? Engkau pakai headset, bukan? Tidak, Romo. Oke, lanjut. Oke. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Bu Mili bisa mengerti dulu. Semua orang menghadap tahta pengadilan Allah, tetapi saat penghakiman di situ penghakiman pribadi karena setiap orang akan menerima pahala penghukuman sesuai dengan apa yang dibuatnya, baik ataupun tidak baik selama dia masih hidup. Konsentrasi di kata di situ. Dihakimi menurut Bumil. Dihakimi menurut perbuatan. Konsentrasi di situ. Sekarang, bagaimana mereka yang tidak punya kitab suci? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Injil. Nanti ada konsekuensi dengan mereka yang kenal Injil tapi tidak mau. Ini jadi persoalan. Oke, Roma 2 dari ayat 12 sampai 16. Konsentrasi di ayat 16 nanti. Roma 2 ayat 16. Roma 2, 12 sampai 16. Tolong yang ada 900 orang di bawah ini, type dulu. Jajan. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka
turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh Tahan atau dulu di sini, Bu. Oke. Sekarang konsentrasi di ayat 16, Ibu. Konsentrasi di ayat 16 yang akan datang. Ya, ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Yesus akan menghakimi mereka yang tidak mengenal hukum Taurat dan Injil atau Injil akan dihakimi menurut apa yang ada di dalam hati nurani mereka. Itu untuk yang tidak kenal. Persoalan di sini, Ibu, untuk mereka yang mengenal dan mengatakan bahwa nama mereka sudah ditulis dalam buku kehidupan. Tetapi pertanyaan saya, mereka masuk dalam persekutuan atau tidak masuk dalam persekutuan? Kenapa? Karena Kisah 2 ayat 44, mereka yang percaya tetap bersatu atau bercerai-berai. Kisah 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Pertanyaan saya, mereka bersatu di mana? Gereja perdana ini bersatu di dalam satu gereja atau bersatu di dalam denominasi pada saat itu? Dalam satu gereja, Romo. Kalau mereka bersatu di dalam satu gereja, maka siapa yang menyelamatkan gerejanya, Ibu? Kepalanya, Romo. Siapa kepalanya? Tuhan Yesus. Efesus 5 ayat 23. Yesus menyelamatkan gerejanya. Tapi kalau engkau tidak ada di dalam, bagaimana dia menyelamatkan gerejanya? Efesus 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala kepala gereja. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Bu Mili, kalau engkau tidak ada di dalam gereja itu, bagaimana dia mau selamatkan engkau? Ketika keluarga Nuh diselamatkan, yang selamat itu yang ada di dalam baktera itu atau yang ada di luar? Yang di dalam. Oke. Dia bukan hanya menyelamatkan, sebelum menyelamatkan itu dia menguduskan. Ayat 25-nya. Ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya Dengan demikian ia menempatkan gereja di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya gereja kudus dan tidak bercela. dia menguduskannya, bukan hanya menguduskan, dia beri makan. Ayat 29. Ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap gereja. Dia mengasuh, dia beri makan. Dan orang di sini tidak mengerti. Di ayat 31-32. Kembali membandingkan dengan suami dan istri ayat 31. 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Sehingga Rahasia keduanya itu- menjadi satu tubuh, satu daging. Bagaimana kita potong kepalanya Yesus sebagai kepala dan buang dia punya tubuh? Ibu Mili, Yesus punya berapa kepala? Sehingga di sini ada 60.000 denominasi. Dan semua mengatakan dia adalah tubuh Kristus. Yesus punya berapa kepala, Ibu?
Lalu kenapa di Indonesia ada 400 dan semua mengklaim sebagai gerejanya Kristus, sebagai tubuhnya Kristus? Bagaimana Yesus membagi dia punya kepala? Iya, Romo, Ayat itu. 32. Ayat 32. Ayat 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan gereja. Hubungan Kristus dan gereja. Kembali kepada konsep tentang keselamatan itu. Jangan kasih pusing Tuhan Allah. Dia mau yang mana nih? Saya punya kawanan yang domba yang mana nih? Karena itu dia bilang, yang ada di luar itu saya harus juga wartakan. Yohanes 10 ayat ke-16. Supaya mereka menjadi satu kandang dengan satu gembala. Kamu kasih pusing Tuhan Allah saja mau selamat yang mana nih? Saya punya kandang atau kandang yang bilang mengaku saya punya kandang juga yang di sana, tapi saya tidak pernah pilih. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Siapa satu gembalanya itu? Yohanes yang sama 21 ayat 15. Siapa ke gembala itu? Kalau ini kau bikin kasih pusing Yesus nih. Saya punya kandang, saya mau urus kandang yang lain ini. Om Ambrose, engkau urus kau punya keluarga atau kau urus kau punya tetangga pun keluarga? Keluarga aja pusing Romo, ngapain? Iyalah pusing yang ada di dalam ini. Datang lagi yang bilang main tempel-tempel saya nama seolah-olah itu saya punya kandang. Yang saya punya kandang dan saya punya kawanan hanya digembalakan oleh satu orang. Baca. Yohanes 21 ayat 15, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bu Mili, semua Ya, Romo. mereka mengklaim bahwa mereka gembala yang dipilih Yesus, sedangkan Yesus pilih siapa di situ? Pilih Petrus. Di situ hanya pilih Petrus untuk gembalakan semua. Jadi kawanannya Yesus punya yang benar-benar ini digembalakan oleh siapa? Petrus. Yang lain siapa punya? Yang lain tuh ada di atas. Yohanes 10 ayat ke-11 dan 12. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Bu Mili, yang lain itu adalah orang upahan. Karena itu hanya pergi di kultus untuk cari mereka punya upah. Iya. Itulah orang upahan dengan gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya, apapun yang terjadi. Sedangkan orang upahan hanya pikir upahnya, uangnya. Karena itu ibadah dijadikan sebagai sumber keuntungan. 1 Timotius 6 ayat 5. Jangan kau ajar yang murni, ajar yang sesuai, ajaran sehat yang keluar dari mulutnya Yesus. Karena kalian bukan gembala yang baik. Karena hanya karena orang upahan, maka ibadah pun kalian ganti jadi apa? Sumber keuntungan. 1 Timotius 6 ayat 5. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Tanya Ibu Bunga Bakung, engkau yang mantan bendahara nih, cerita sedikit dulu. Ya Romo, Engkau cerita bagaimana? sedikit bagaimana menghandle keuangan yang di sana dulu. Datangnya dari mana? Karena ibadah dijadikan sebagai sumber keuntungan. Ya, saya berbagi sedikit pengalaman saya.
Jadi pada saat ibadah, satu kali ibadah ya di hari Minggu, ini saya tidak tahu gereja lain, ini di gereja saya ya, itu tangguh itu ada 3, warna hitam, hijau, dan merah. Kemudian ada kotak. Pertama kita masuk ada kotak 1, kemudian di depan itu ada kotak lagi 3, itu di luar tangguh. Kemudian Di luar tangguh, lalu kotak di depan, dan di depan di depan kebaktian itu, dan 3 lagi di pintu depan. masuk. Jadi di situ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 7 sekarang. Iya. Kemudian biasanya itu saya menerima amplop-amplop yang diberikan oleh jemaat. Jadi setiap amplop itu ada tulisan perpuluhan. Kemudian ada juga yang tulisannya pengucapan syukur. Mungkin ulang tahun, entah itu apa. Jadi kalau untuk perpuluhan sendiri itu 100% kami setelah dalam 1 bulan saya kumpulkan perpuluhan itu 100% disetorkan ke klasis. Dari klasis nanti akan disetorkan ke sinode. Wow. Jadi dari sinode itulah yang akan menggaji para pendeta dari perpuluhan. Digaji. Iya. Gaji. Iya, kemudian Kata gaji tunggu dulu. 1 Korintus 9 ayat 18. Mewartakan untuk dapat gaji? 1 Korintus 9 ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Bu, 1 menit lagi supaya saya mau tanya Ibu Mili, setelah itu kita ke Bu Roslem. Iya. Kemudian di samping gaji Di samping saya gaji, sebagai di samping gaji ada yang lain. Iya, lanjut. ada. Enak sekali kok. Iya, di Saya samping pendeta gaji, saya. di samping gaji di samping gaji bulanan yang tadi dari perpuluhan itu, saya sebagai bendahara itu setiap bulannya memberikan insentif Insentif. insentif kepada pendeta atau ketua PHMJ, dan kemudian pendeta setiap kali naik mimbar itu kami membayar. Naik mimbar, dibayar. Iya. Wah, ada begitu. Di mana ayatnya? Maka saya bingung di mana ayatnya. Tadi kan tidak, karena saya sakit ya, rasa terpukul ya. Setelah baca kitab suci semua dari belakang ke depan, depan ke belakang, tidak ada yang seperti itu. Makanya saya bingung dengan ayatnya mana. Bukan saya tertarik. Saya mau keluar dari imam, saya pergi kerja kebun, saya pergi piara babi. Dari situ bisa hidup. Daripada putar balik ayat yang saya tahu untuk kepentingan diri. Oh, itu harus, kalau dia setiap kali naik mimbar harus dibayar. Iya, benar. Jadi kalau naik mimbar itu tergantung dari mampunya gereja itu, banyaknya umat. Jadi kalau misalnya dia melayani di gereja yang lebih besar, itu satu kali naik mimbarnya itu berbeda. Oh, beda lagi. Keren ya. Keren segitu. Maksudnya gini, jadi seperti
pendeta saya ya, contohnya dia 2 kali pelayanan yang di gereja saya. Itu 1 kali naik mimbar saya bayar 500 ribu. Nah, tetapi nanti kalau beliau pelayanan keluar ke gereja mungkin yang lebih besar, itu uang naik mimbarnya tidak sama. Jadi bisa lebih ada yang 1 juta, tergantung dari besarnya. Begitu. Kemudian untuk uang insentifnya sendiri itu saya membayarnya 2.500.000 per bulan. Wow. Kalau dia naik mimbar 5 kali 5. Iya, jadi kalau yang di gereja saya kan misalnya ketua PHMJ-nya ya, pendeta yang bertanggung jawab di gereja saya itu 2 kali dapat jatah untuk melayani di gereja saya. Jadi saya membayarnya itu 1 kali naik mimbar 500. Jadi 2 kali 1 juta. Kemudian 2 kalinya itu melayani di tempat lain. Begitu. Tetapi untuk insentifnya setiap bulan saya membayarnya 2.500.000. Itu mau dia naik berapa kali mimbar tetap yang sama, 2 juta itu pasti pasti. Iya. Kalau insentif iya, kalau insentif itu 2.500.000. Jadi itu tergantung Itu beda dengan nanti. gaji. Ibu, gajinya berapa? Gajinya berapa? Kalau gajinya saya kurang tahu, Romo, karena gaji itu dari perpuluhan yang umat berikan, itu saya kumpulkan dalam 1 bulan, kemudian disetorkan 100% ke klasis. Klasis akan menyetorkan ke sinode, dan dari sinode itulah yang akan disalurkan untuk gaji para pendeta, dan mereka akan menerimanya di klasis. Mana ayatnya, Ibu? Protestan yang selalu tanya kita ayat itu, sekarang saya mau tanya Protestan termasuk The King Adas. Mana ayatnya? Yang kau adalah calo, makelar, atau penghubung antara surga dan jemaat itu. Mana ayatnya bahwa engkau dapat gaji di situ? Kesianlah. Sangat kesian. Bukannya menyelamatkan, tapi melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Roma. Saya omong dengan penuh perasaan karena sedih. Roma, makanya tergenaplah apa yang dikatakan Roma 16 ayat ke 17-18. Bantu dulu. Monitor dulu. Monitor ketua. Sedih ya, maksudnya saya sedih karena buset, sejauh itu dan sedalam itu makin hilang orang dari kebenaran firman itu sendiri.